Halo, kawan-kawan sekalian, saya Saidiman Ahmad. Saya akan memulai satu program di channel YouTube saya, dan saya belum tahu namanya, tapi kira-kira program ini akan bicara tentang pandangan saya mengenai sejumlah hal terkait dengan isu politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia. Pertama-tama saya ingin bicara tentang kondisi kebebasan sipil di Indonesia. Kita tahu bahwa ada banyak lembaga internasional dan Indonesianis yang menyoroti kualitas demokrasi Indonesia. Mereka mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir demokrasi di Indonesia mengalami penyusutan, mengalami dekadensi atau mengalami kemerosotan dari sisi kualitas, dan aspek utama yang mereka sorot itu adalah aspek kebebasan sipil. The Economist Intelligence Unit ini satu lembaga yang cukup populer dan sering dijadikan rujukan oleh para pengamat mengenai demokrasi ataupun visi kebebasan di suatu negara. The Economist Intelligence Unit merilis indeks demokrasi tahun 2022. Tahun 2020, sorry. Dalam rilis itu, Indonesia menempati ranking 64 dari 167 negara. Walaupun posisi ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, kalau kita lihat secara umumnya, skor demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Kalau kita hitung dari skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah kondisi demokrasi yang terburuk dan 10 adalah kondisi yang terbaik, maka demokrasi Indonesia ada di angka 6,30. Skor ini lebih buruk dari tahun 2019, dari laporan di Economist tahun 2019, yakni 6,48. Ada 5 aspek yang diukur oleh EIU, Electoral Process and Pluralism. Itu yang pertama, yang kemudian functioning of government, yang kedua, kemudian political participation, political culture, dan civil liberties. Pada 3 aspek pertama, Indonesia mendapatkan skor yang cukup baik, yakni 7,92. Kemudian yang kedua 7,50 dan aspek yang ketiga 6,11. Sementara 2 aspek terakhir nampak masih sangat buruk, yaitu 4,38 untuk budaya politik dan 5,59 untuk kebebasan sipil. Laporan yang mirip dengan The Economist itu juga datang dari lembaga lain yang juga sangat populer, yaitu Freedom House. Lembaga pemeringkat kebebasan ini menempatkan Indonesia dalam gerbong Partly Free atau bebas sebagian sejak tahun 2013. Sebelumnya dari tahun 2005 sampai 2012 Indonesia berada dalam kategori Fully Free atau bebas penuh. Kondisi kita saat itu kita berada di dalam satu kelompok bersama negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan. Nah, senada dengan EIU, Freedom House juga menunjuk aspek kebebasan sipil sebagai titik terlemah demokrasi Indonesia. Jadi diukur dari skala 1 sampai 7, di mana 1 menunjukkan kondisi yang sangat bebas dan 7 sangat tidak bebas. Kebebasan sipil Indonesia berada di angka 4. Pelemahan kebebasan sipil inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa banyak peneliti dan ahli Indonesia menyatakan bahwa negara ini sedang mengalami kemerosotan demokrasi. Kemerosotan tidak berasal dari ritual pemilu yang berjalan cukup baik dari pemilu ke pemilu, melainkan berasal dari ranah kebebasan sipil. Nah, survei lembaga di mana saya bekerja, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, menunjukkan adanya gejala pelemahan kebebasan sipil ini. Dalam survei akhir Februari sampai awal Maret tahun ini, 2021, ada 39,2% warga yang merasa bahwa sekarang masyarakat sering atau selalu takut bicara persoalan politik. Angka ini naik signifikan dibanding survei beberapa tahun sebelumnya. Pada Juli 2014 misalnya, angkanya masih sekitar 14%. Pada survei yang sama,
Kita temukan bahwa ada 32% warga yang merasa bahwa publik sekarang sering atau selalu takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum. Ada 20% warga yang merasa bahwa sekarang masyarakat takut ikut berorganisasi. Ada 11% warga yang merasa sekarang masyarakat takut melaksanakan ajaran agama. Nah, ini semua merupakan gejala atau tanda-tanda melemahnya kebebasan sipil kita yang pada akhirnya menurunkan kualitas demokrasi di mata para pengamat ya. Dari mana sumber pelemahan kebebasan sipil ini? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab. Salah satu jawabannya adalah intoleransi yang berkembang di masyarakat. Saya yakin bahwa persoalan kebebasan sipil ini tidak berdiri sendiri, ia disebabkan oleh hal lain, dan itu adalah intoleransi yang berkembang di masyarakat. Intoleransi yang menguat di masyarakat pada akhirnya menjadi ladang yang subur bagi munculnya para politikus dan pejabat publik oportunis yang tidak memiliki visi kebangsaan, yang dimana mereka menjalankan kebijakan hanya berdasarkan kecenderungan umum publik. Mereka hanya berlayar di atas arus konservatifisme. Ini yang menjelaskan mengapa beberapa tahun terakhir sangat mudah muncul peraturan daerah diskriminatif atau tindakan represif aparat terhadap kelompok rentan. Kita juga bisa menyaksikan bahwa dengan mudah satu kepala daerah mengeluarkan kebijakan diskriminatif satu kelompok, mengabaikan hak-hak kelompok minoritas, karena tujuan utama mereka hanya berkendara di atas arus besar masyarakat, aspirasi masyarakat, di mana aspirasi utama masyarakat itu intoleran. Itu persoalannya. Masih besarnya intoleransi di masyarakat Indonesia terkonfirmasi dalam survei opini publik Lembaga Survei Indonesia tahun 2019. LSI membagi dua ranah intoleransi. Itu yang pertama intoleransi pada ranah sosial keagamaan, yang kedua intoleransi politik. Pada kelompok muslim ditanyakan apakah mereka keberatan jika ada penganut agama lain melakukan ibadah atau membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggal mereka. Ada 36% warga muslim yang keberatan umat agama lain beribadah di sekitar tempat tinggalnya. Sementara yang keberatan umat agama lain membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggalnya mencapai 53%. Walaupun tingkat intoleransi ini sangat tinggi, namun terlihat mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Pada survei 2010 misalnya, angkanya mencapai 52% untuk pertanyaan pertama dan 64% untuk pertanyaan kedua. Sementara, nah itu tadi adalah aspek intoleransi sosial keagamaan, tinggi tetapi ada kecenderungan turun. Nah, bagaimana dengan intoleransi pada ranah politik? Pertanyaan surveinya masih terhadap kelompok muslim yang mayoritas negeri ini. Mereka ditanya apakah mereka keberatan jika yang menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, dan bupati wali kota berasal dari kalangan bukan Islam. 59% menjawab keberatan untuk presiden, 56% keberatan untuk wapres, 52% untuk gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi kalau kita lihat, berbeda dengan tren intoleransi sosial keagamaan yang sedikit menurun, tren intoleransi politik ini justru mengalami peningkatan tajam dari waktu ke waktu. Pada survei 2016, hanya 48% warga muslim yang keberatan jika presiden berasal dari kalangan bukan Islam. 41% yang keberatan untuk wapres, 40% untuk gubernur, dan 39% untuk bupati dan wali kota. Meningkatnya tren intoleransi pada ranah politik ini kemungkinan besar merupakan imbas dari maraknya politisasi agama yang muncul dari setiap perhelatan demokrasi. Studi yang dilakukan oleh Profesor Saiful Mujani tahun 2019, dia menemukan 4 hal yang memiliki korelasi signifikan dan positif terhadap
toleransi atau mengalami, ada 4 hal ya yang memiliki korelasi signifikan dengan toleransi dan intoleransi masyarakat Muslim di Indonesia. Yang pertama, ditemukan bahwa aspek etnisitas kejawaan memiliki korelasi positif dan signifikan dengan toleransi. Jadi semakin dekat warga Muslim dengan budaya Jawa, semakin besar peluang warga itu untuk toleran atau menghargai kebinekaan. Sebaliknya juga demikian. Kedua, ada aspek institutional engagement atau sikap pada dasar negara, sikap warga terhadap dasar negara Pancasila dan konstitusi atau undang-undang dasar. Semakin yakin dan percaya warga Muslim Indonesia pada nilai-nilai dasar Pancasila dan konstitusi atau undang-undang dasar, maka semakin besar kemungkinan mereka memiliki sikap toleran pada yang berbeda. Aspek ketiga yang memiliki hubungan signifikan dengan toleransi dan intoleransi itu adalah evaluasi pada kondisi ekonomi politik, hukum, keamanan, dan ketertiban. Nah, ini memiliki korelasi positif dan signifikan dengan toleransi politik keagamaan. Warga Muslim Indonesia yang memiliki penilaian yang cenderung positif pada keadaan ekonomi, politik, hukum, keamanan, dan ketertiban juga cenderung memiliki sikap dan pandangan yang lebih toleran pada yang lain. Sebaliknya, mereka yang memiliki pandangan yang negatif terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya itu, kalau warga memiliki pandangan negatif atau skeptis terhadap itu, kondisi demikian, itu punya hubungan atau kecenderungannya mereka memiliki pandangan yang intoleran terhadap orang yang berbeda. Faktor keempat, dan saya kira ini penting, yang memiliki hubungan dengan toleransi adalah religiusitas. Ditemukan bahwa religiusitas warga Muslim Indonesia memiliki hubungan yang positif dengan intoleransi. Semakin religius masyarakat Muslim Indonesia, cenderung semakin memiliki persepsi dan sikap intoleran pada kelompok yang berbeda. Hal ini berkebalikan dengan faktor etnisitas kejawaan yang justru memiliki relasi positif dengan toleransi. Pertanyaannya adalah, mengapa religiusitas bisa memiliki hubungan positif dan signifikan dengan intoleransi? Jawabannya saya kira dari pertanyaan ini itu terkait dengan bagaimana agama diajarkan. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM UIN Jakarta pada 2018 itu mengeluarkan satu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa buku-buku pendidikan agama di lingkungan perguruan tinggi umum cenderung memiliki muatan yang eksklusif. Pada Februari 2020 atau tahun lalu, lembaga penelitian ini juga mengumumkan hasil riset mereka yang menunjukkan sekitar 63% tenaga pendidik Indonesia memiliki pandangan yang intoleran. Jadi persoalan utamanya mungkin bukan pada agama secara umum, tetapi pada bagaimana agama itu diajarkan. Agama memang memiliki unsur yang bisa memicu radikalisme, seperti yang nampak pada kelompok-kelompok ekstrim yang muncul di semua agama. Kita bisa lihat di mana-mana itu. Pada kelompok Islam itu ada kelompok yang ekstrim, pada kelompok Buddha ada kelompoknya yang ekstrim, Kristen, Katolik, semuanya. Kalau Anda cari, Hindu juga memiliki kelompok ekstrim. Jadi semua agama memiliki kelompok ekstrimnya masing-masing. Tapi pada saat yang sama, sekalipun agama bisa memicu atau mendorong munculnya kelompok ekstrim, agama juga memiliki energi perdamaian yang tak kalah kuatnya. Di masing-masing agama juga saya kira justru mayoritas orang-orang di lingkungan agama-agama itu punya pandangan yang justru ingin mendamaikan, justru ingin menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial dan seterusnya. Nah, karena itu dalam kondisi ini kalau kita dihadapkan pada agama,
ada agama yang menawarkan, ada bagian dari agama yang menawarkan eksklusivisme dan ada yang menawarkan sikap yang lebih terbuka menerima perbedaan. Pertanyaannya kenapa kita harus memilih yang eksklusif itu? Kita punya pilihan, kita bisa memilih yang lebih damai, yang lebih harmonis, yang lebih terbuka. Kenapa kita harus memilih yang eksklusif itu? Karena itu menurut saya para pendidik dan pelaku syiar agama mestinya berpihak pada wajah agama yang lebih ramah dan toleran itu. Lebih luas dari pendidikan agama, syiar toleransi dan kerukunan adalah pekerjaan besar yang harus dibangun di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Narasi yang mendorong munculnya sikap-sikap permusuhan pada kelompok berbeda perlu disingkirkan. Kesediaan menerima yang berbeda ini adalah unsur terpenting dalam membangun toleransi. Dan harus kita ingat bahwa tanpa toleransi, kebebasan sipil dan demokrasi akan terus terkikis. Pakar budaya politik Gabriel Almond dan Sidney Verba tahun 1963 dalam bukunya itu menyatakan bahwa selain partisipasi politik formal, misalnya pemilu, berpartai, dan seterusnya, rasa saling percaya dan toleransi antar warga dibutuhkan untuk membuat demokrasi bisa bekerja dan tetap stabil. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Bye.